Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut pada praktikum pengkajian keluarga ya. Ini masuk pada pengkajian keluarga ketiga, yaitu pada pengkajian struktur keluarga. Di sini saya contohkan pengkajian pada struktur keluarga pada keluarga Tuante. Masih sama seperti simulasi video sebelum-sebelumnya ya. Jadi latar belakang seperti biasa menyesuaikan, sasaran dan target menyesuaikan, waktu dan tempat, media. Kemudian strategi pelaksanaan, ini untuk strategi pelaksanaan sama ya, kegiatan juga sama, menyampaikan salam, perkenalkan diri, melakukan validasi, mengulangi kontrak, menjelaskan tujuan, kemudian wawancara dengan keluarga tentang tugas struktur keluarga. Di dalam konsep asuhan keperawatan keluarga ini terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah pola komunikasi keluarga yang nanti akan di breakdown dalam beberapa pertanyaan yang tertuang dalam pedoman wawancara. Kemudian yang kedua struktur kekuatan keluarga. Yang ketiga struktur peran keluarga, dan yang keempat nilai dan norma keluarga ya. Pada fase terminasi masih sama, memberikan pujian, menyampaikan kesimpulan, kontrak waktu kembali untuk kunjungan berikutnya. Ini untuk kunjungan berikutnya pada fungsi keluarga ya, untuk kunjungan berikutnya. Kemudian salam penutup. Kemudian setting tempat, kriteria evaluasi ya masih sama. Kemudian evaluasi proses, keluarga menerima kedatangan perawat dengan ramah, keluarga dapat menjelaskan data yang ditanyakan, masih sama ya. Kemudian evaluasi hasil, didapatkan data tentang struktur keluarga ya. Jadi masih sama seperti pre-planning yang sebelumnya. Yang beda hanya pada pedoman wawancara struktur keluarga. Sekali lagi untuk pedoman wawancara dari 4 tadi itu mahasiswa boleh membreakdown atau luas pertanyaan ya, memperluas pertanyaan dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang masih berorientasi pada 4 poin tadi. Nah, di sini saya contohkan pola komunikasi keluarga yang ditanyakan adalah bagaimana cara berkomunikasi antar anggota keluarga. Ini maksudnya adalah antara suami dan istri, kemudian ayah dan anak, ibu dan anak, ini ditanyakan ya, komunikasinya bagaimana, ada kendala apa tidak, nanti dicatat. Kemudian apakah keluarga mempunyai waktu khusus untuk berdiskusi dengan keluarga? Kalau mempunyai, kapan ya, dijelaskan manfaatnya seperti apa setelah ada atau setelah melakukan atau memberikan atau menyediakan waktu untuk komunikasi khusus dengan keluarga atau berdiskusi. Kemudian kalau tidak ada juga dijelaskan alasannya seperti apa. Kemudian, apakah saat ini keluarga memiliki masalah dalam berkomunikasi? Ini kaitannya dengan poin A ini tadi, antara suami istri, kemudian ayah ke anak, ibu ke anak. Kalau ada masalah, ya dijelaskan di dalam keluarga diminta menjelaskan sehingga kita dokumentasikan. Kemudian yang kedua, struktur kekuatan keluarga. Ini kita tanyakan, siapakah yang berperan mengendalikan dan mempengaruhi anggota keluarga lain jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada keluarga. Nah, ini biasanya yang paling berperan seperti ini biasanya ayah ya, peran ayah lah, peran ayah dalam keluarga. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah yang berperan dalam pengambilan keputusan di keluarga. Ini biasanya juga kepala keluarga atau dalam hal ini ayah. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran yang poin C, bagaimana peran anggota keluarga lain dalam pengambilan keputusan saat berdiskusi. Ini peran pada proses pengambilan keputusan dari keluarga lain itu maksudnya dari selain ayah ya. Peran istri bagaimana, peran anak bagaimana, apakah istri juga berkontribusi di dalam pengambilan keputusan, itu nanti dijelaskan. Kemudian struktur peran keluarga, ini melihat bagaimana peran ayah, ibu, dan anak, baik secara formal atau informal dalam hal diskusi atau komunikasi dalam keluarga. Ini struktur peran, ya, yang mana peran ini kaitannya nanti pada konsep keluarga dengan peran asah, asih, dan asuh ya. Peran ayah seperti apa, ini nanti dinarasikan, diceritakan di dalam pengkajian. Kemudian poin 4, nilai dan norma keluarga. Ini bagaimana keluarga menjalankan dan mematuhi nilai norma yang dianut keluarga yang berhubungan dengan kesehatan. Ini kemarin juga sudah sedikit saya jelaskan, maksudnya yang norma ataupun
hal-hal yang dianut keluarga yang berhubungan dengan kesehatan itu bagaimana? Apakah keluarga mempunyai norma tertentu atau keluarga mempunyai kebudayaan tertentu atau lingkungan sekitar keluarga ini ada kebudayaan tertentu sehingga keluarga mengikuti itu ya ditanyakan dan dituliskan dijadikan satu di dalam pengkajian wawancara dari hasil wawancara pada struktur keluarga ya. Nah, ini nanti dari beberapa hasil dari 1, 2, 3 tentunya akan dituangkan di dalam format acuan keperawatan yang sudah saya share ya dalam materi itu. Isinya ini, isinya pengkajian-pengkajian itu ini. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada praktikum pengkajian untuk fungsi keluarga ya pada pertemuan yang selanjutnya. Nanti akan saya siapkan sekalian hari ini sehingga pada pertemuan yang selanjutnya mahasiswa sudah siap untuk materi ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini prinsipnya adalah masih sama secara format ya, tetapi kontennya yang berbeda. Jadi kita kita nanti mau kunjungan ke keluarga, mau wawancara ke keluarga, itu kita sudah punya pedoman, sudah punya acuan. Nah, nanti saya juga sudah sampaikan ke teman-teman melalui SIPEN bahwasanya pada pertemuan ini kan ada 6 pengkajian ya. Pada pertemuan ke-7 nanti saya akan merangkap menjadi 2 pengkajian menjadi satu ya dengan menggunakan pre-planning juga sehingga nanti mahasiswa itu tidak harus satu kali kunjungan, hanya satu kali pengkajian berdasarkan 6 konsep pengkajian menurut Friedman. Bisa saja mahasiswa merangkap 2 pengkajian ya. Jadi nanti bahkan di praktek kompetensi laboratorium yang nanti dinilai Pak Tamrin dengan saya itu ada pengkajian-pengkajian yang digabungkan atau dijadikan satu. Ya, mungkin itu sedikit pengkajian tentang struktur keluarga, semoga bisa dijadikan literasi. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwasannya ini pertanyaan-pertanyaan di dalam pedoman wawancara boleh dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang prinsipnya adalah menjawab beberapa poin ini ya. Boleh ditambahkan, boleh dikembangkan. Dan perlu diingat, jangan sekali lagi jangan menanyakan ke keluarga berdasarkan textbook seperti ini ya. Nanti pinter-pinternya mahasiswa menanyakan sehingga komunikasi itu seolah-olah berjalan begitu saja, tidak mengacu pada textbook dan seolah-olah hanya membaca dan ditanyakan. Jadi mahasiswa biar luas prinsipnya dan mungkin tidak perlu dihafalkan juga tidak apa-apa. Yang penting isinya adalah ini. Pola komunikasi keluarga itu kontennya ini, ada 3 ini. Boleh ditambahkan ya. Yang kedua ada 3 juga. Yang ketiga isinya ini, peran ayah, ibu, dan anak. Kemudian yang keempat nilai dan norma keluarga isinya ini konsepnya. Ya mungkin itu untuk pengkajian struktur keluarga. Nanti kita lanjut lagi pada pengkajian fungsi keluarga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.